Unjuk rasa ratusan warga Pandan Indah di depan Mapolres Lombok Tengah berlangsung ricuh. Dua tersangka kasus dugaan korupsi dana PNPM Kecamatan Suwela, Lombok Timur ditahan penyidik Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Apa kabar pemirsa? Saatnya memperbarui informasi Anda hari ini. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, unjuk rasa ratusan warga Pandan Indah terkait tindak lanjut penanganan kasus korupsi bantuan pangan beras di depan Mapolres Lombok Tengah berlangsung ricuh saat pengunjuk rasa mendobrak pintu gerbang untuk menemui Kapolres Lombok Tengah. Ratusan warga ini berlarian mendatangi Mapolres Lombok Tengah. Warga pun mengamuk sembari mendobrak dan menaiki gerbang Mapolres Lombok Tengah hingga rusak. Aksi saling dorong terjadi antara aparat yang berjaga. Tidak berhenti di situ, warga juga membakar ban bekas di depan gerbang Mapolres. Aksi ini dilakukan lantaran warga kesal tidak ditemui oleh Kapolres Lombok Tengah yang sebelumnya meminta penjelasan dari kepolisian terkait tindak lanjut penanganan kasus korupsi bantuan beras yang melibatkan oknum kepala desa. Selain itu, warga yang berasal dari desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah ini juga protes lantaran penanganan kasus ini dinilai lamban, terutama dalam penetapan tersangka, sementara sejumlah bukti sudah dikantongi polisi. Ini apakah Polres akan mengalihkan proses ini, kasus ini ke pihak inspektorat? Apa kewenangan inspektorat kan tidak ada? Ini kan murni APBN. Yang mengaudit ini adalah BPKP, bukan inspektorat. Yang inspektorat tugasnya ya APBD, dana desa, anggaran dinas dan lain-lain. Nah itu satu. Yang kedua, ini kasus OTT. Semestinya saya sudah bersabar, masyarakat itu sudah bersabar dari dulu. Semestinya kalau satu kali 24 jam, OTT itu sudah ada tersangkanya. Tidak boleh ada lagi penambahan alat bukti dan lain-lain, karena alat bukti sudah lengkap. Sementara itu, Polres Lombok Tengah saat ini telah memeriksa 23 saksi yang terdiri dari perangkat desa, termasuk Kepala Desa Pandan Indah. Melaksanakan pemeriksaan terhadap 23 saksi. Kemudian dalam minggu ini ada 5 saksi yang sudah dipanggil, nanti dipanggil dalam minggu ini. Nanti kemudian minggu depannya lagi mungkin ada lagi tambahan saksi-saksi yang akan dipanggil. Itu siapa saja yang 23 orang itu Mas? Pokoknya perangkat desa dan orang-orang yang terlibat dalam situ. Dari Lombok Tengah, Hema Widewati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, dua tersangka kasus dugaan korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kecamatan Suwela, Lombok Timur ditahan penyidik Kejaksaan Negeri Lombok Timur karena diduga menggelapkan dana simpan pinjam untuk kelompok perempuan senilai ratusan juta rupiah. Tersangka KH dan MA ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama 7 jam di ruang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Lombok Timur pada Senin sore. Tersangka KH merupakan Ketua Unit Pengelolaan Kegiatan Kecamatan Suwela, sedangkan tersangka MA berperan sebagai pendamping kelompok simpan pinjam. Keduanya diduga melakukan penyelewengan dana simpan pinjam PNPM selama 3 tahun, periode 2015 sampai 2018, dengan modus menyalurkan pinjaman ke kelompok perempuan fiktif yang tidak memiliki anggota. Dari hasil audit Inspektorat Lombok Timur, kasus ini merugikan negara 567 juta lebih. Ada penyimpangan pada saat penyaluran dana bantuan simpan pinjam perempuan. Jadi ada beberapa yang harus dilakukan, nggak dilakukan. Nggak sesuai prosedur. Berapa total kerugian? 567 juta kurang lebih. Setelah menjalani pemeriksaan, kedua tersangka langsung dibawa ke Lapas Khusus Wanita Mataram. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Puluhan wartawan dari berbagai aliansi jurnalis di Mataram, Nusa Tenggara Barat berunjuk rasa ke kantor DPRD NTB. Mereka menolak RUU penyiaran karena dinilai akan membelenggu kemerdekaan pers. Dengan berjalan mundur ke belakang, puluhan wartawan di Mataram NTB dari berbagai aliansi jurnalis ini mendatangi kantor DPRD NTB di Jalan Udayana, Kota Mataram. Aksi menolak RUU Pers ini diikuti oleh 4 organisasi wartawan di NTB, seperti IJTI, AJI, AMSI, dan SMSI.
Selain melakukan aksi jalan mundur, para wartawan di NTB ini juga menutup mulut dan mengikatkan pita hitam di lengan sebagai simbol penolakan terhadap RUU Penyiaran. Aksi kami adalah aksi jalan mundur, di mana aksi ini sebagai bentuk protes kami kepada DPR RI yang akan meresmikan atau melegalkan dan mengesahkan undang-undang RUU Penyiaran yang akan membungkam pers sebagai pilar demokrasi keempat. Aksi penolakan RUU Penyiaran oleh gabungan wartawan di NTB juga diwujudkan dengan melepaskan ID card wartawan dan alat liputan yang diikuti dengan tabur bunga rampai. Kami berdiri di sini untuk menyatakan sikap bahwa kami menuntut 5 pasal rancangan undang-undang penyiaran itu harus dicabut. Sementara tak satu pun dari anggota DPRD NTB yang menemui para wartawan saat berorasi karena sedang berada di luar daerah. Wartawan di NTB pun membacakan sikapnya menolak RUU Penyiaran dan meminta kepada DPRD NTB untuk meneruskannya ke DPR RI. Humas DPRD NTB yang menerima demonstran berjanji akan menyampaikan tuntutan para wartawan di NTB. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Nanti aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Berat banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan Tidak. AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah.
itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Ratusan personel polisi amankan aksi demo puluhan wartawan di depan kantor DPRD Nusa Tenggara Barat. Dan aksi demo ini pun berjalan aman dan lancar. Sebanyak 120 personil diterjunkan Polresta Mataram untuk mengamankan aksi demo puluhan wartawan di kantor DPRD NTB. Kabak Ops Polresta Mataram Kompol Gede Sumandra menjelaskan aksi demo atau penyampaian pendapat menolak RUU Pers oleh para wartawan di Mataram NTB berjalan aman dan lancar. Terima kasih kepada rekan-rekan pers, wartawan yang telah menyampaikan aspirasinya dengan sangat baik, dengan tertib, ya sesuai dengan aturan penyampaian pendapatnya, dan kami pun memberikan pelayanan pengamanan dengan profesional sehingga semuanya bisa berjalan dengan aman lancar, dan ini patut menjadi contoh kepada rekan-rekan semuanya yang melaksanakan penyampaian aspirasi. Aksi demo menolak RUU Pers yang akan disahkan oleh DPR RI di Mataram NTB diikuti oleh 4 organisasi persatuan wartawan, yakni IJT NTB, AJI NTB, AMSI NTB, dan SMI NTB. Dari Mataram, Hari Kasedi, iNews memberitakan. Sementara itu pemirsa, pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, Naufar Fariduan dan Hairatun, deklarasikan diri maju pada Pilkada Serentak 2024. Pilkada Serentak sudah mulai menggeliat. Di Lombok Barat, pasangan bakal calon Farin Hajah Hairatun deklarasi menyatakan diri maju pada Pilkada Serentak Kabupaten Lombok Barat. Pasangan Cagada ini direncanakan akan didukung oleh Partai Gerindra, Nasdem, dan PAN, sementara yang lain terus menyusul sehingga memantapkan diri bertarung pada Pilkada Serentak tahun ini. Deklarasi Farin Hajah Hairatun diawali dengan konvoi kendaraan dari posko di Desa Dasantapen menuju tempat deklarasi di Hall Ujung Landasan bersama ratusan pendukung, tokoh agama, budaya, dan tokoh masyarakat di Lombok Barat. Noval Farinduan, Balon Bupati, menerangkan pihaknya memilih berpasangan dengan Hajah Hairatun karena sosoknya sudah banyak dikenal dan berbuat untuk Lombok Barat selama mendampingi suaminya Fauzan Khalid menjabat Bupati 2 periode dan terus akan melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Kolaborasi tadi yang disampaikan era Ayahanda Dr. Haji Zaini Aroni yang biasa dikenal dengan Bapak Pembangunan, lalu juga dengan Bapak Haji Fauzan Khalid yang juga dikenal dengan Bapak Pemberdayaan. Insya Allah ini menjadi referensi kunci bagi saya berdua untuk bagaimana membangun Lombok Barat yang berkelanjutan. Oleh sebab itu bahasanya adalah inklusif, maju, dan sejahtera. Sementara itu mantan Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid menjamin jika kendaraan parpol bisa dipastikan Partai Nasdem akan mengusung pasangan ini bersama dengan Partai Gerindra. Maka Rekom itu akhir Juli, itu dia sudah membuat semacam schedule dan itu untuk se-Indonesia. Yang menarik dari pasangan ini adalah hadirnya 2 mantan bupati yang sudah lama memimpin dan memajukan daerah ini, sehingga diyakini pasangan ini akan mampu mendulang suara dan menjadi pemenang nantinya. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, DPRD Lombok Tengah soroti aset daerah yang terbengkalai, menyusul tidak dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah setempat.
hotel. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Tengah menyoroti banyaknya aset daerah baik berupa tanah kosong ataupun gedung yang hingga kini masih terbengkalai dan tidak dikelola secara maksimal oleh daerah setempat. Menurut salah satu anggota DPRD Lombok Tengah, Supli mengatakan aset yang ada saat ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, salah satunya dengan menawarkan ke masyarakat atau pelaku UKM. Hal tersebut tentunya dilakukan juga dengan merevitalisasi gedung yang ada dengan menggunakan anggaran APBD sehingga hasil perbaikan dapat menarik perhatian pihak ketiga atau investor. Adapun langkah awal yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan kajian terlebih dahulu, kemudian hasil kajian yang matang dapat dilanjutkan ke pabrik atau investor untuk dikelola dengan baik. Konon pemerintah daerah sudah melakukan kajian tentang itu, tapi sampai hari ini kan masih seperti sedia kala, tunahan itu aset kita ini, sehingga kalau saya tawarkan kepada masyarakat, kepada UKM, kepada apa gitu, agar itu menjadi kelola, sedot support dia dengan dana barang 1 atau 2 miliar dari APBD untuk merevitalisasi barang kita ini, sehingga ke depan kalau sudah tampak bagus, saya pikir banyak yang. Selain itu, Supli juga mengkritisi banyaknya aset berupa gedung-gedung baru yang dibangun, namun belum dapat dikelola secara maksimal. Hal ini dinilai lantaran perencanaan yang belum matang. Dari Lombok Tengah, Hema Widewati, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi jenuh error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, Jatuhan. longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi memang. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. AFC Asian Cup Under 23 live di iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Masyarakat Desa Pringgesela Selatan, Lombok Timur memiliki tradisi Dongdala. Tradisi turun-temurun ini untuk memperkuat ketahanan pangan dan menggali potensi komoditas lokal. Ratusan masyarakat Desa Pringgesela Selatan, Kabupaten Lombok Timur tumpah ruah dan antusias saat acara adat tradisi Dongdala. Masyarakat beriringan membawa jamuan dengan wadah penampi atau dikenal dengan jaja nyiru bejangkongan dan menggunakan pakaian adat khas Sasak Lombok. Tradisi budaya Dongdala ini merupakan acara masyarakat menggali potensi yang tidak terlepas dengan sinergi antar seluruh komponen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan di tengah krisis pangan global yang sedang terjadi di berbagai negara. Tradisi Dongdala bertujuan untuk mempersatukan berbagai keturunan atau terah berbeda yang ada di Pringgesela Selatan. Harapannya dapat membangun Desa Pringgesela Selatan melalui jalur kebudayaan. Artinya keberagaman yang unik. Nah, kenapa alasan keberagaman itu kami namakan kami di acara festival? Karena kami di desa ini ada 3 bahasa yang berbeda, 3 keturunan yang berbeda, dan ada 7 wilayahan seperti gambaran pelangi. Selain itu, tradisi ini juga menjadi bentuk ekspresi kedaulatan desa dalam mengelola sumber daya alam dan potensi lokal, khususnya di bidang pertanian, peternakan, dan kebudayaan dalam mencapai kemandirian pangan. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan. Selain dikenal dengan hamparan pasir putih, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat memiliki hasil kerajinan yang cukup terkenal hingga mancanegara. Dan kerajinan gerabah ini cukup diminati wisatawan karena memiliki bentuk maupun motif yang khas. Anda penasaran? Berikut liputan selengkapnya. Inilah desa penghasil kerajinan gerabah terbesar di Lombok, bahkan di NTB, yakni di Desa Banyumulek, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Desa ini terletak di sebelah selatan kota Mataram dengan jarak tempuh lebih kurang 10 km atau 30 menit dari kota Mataram. Ketika mengunjungi Desa Banyumulek, kita akan disambut dengan gapura dengan khas gerabah yang bertuliskan Sentra Kerajinan Gerabah Banyumulek. Ketika melangkah masuk ke area desa, Anda akan menemui sekolah serta kantor-kantor pemerintah yang dihiasi dengan pernak-pernik gerabah-gerabah besar pada pagar temboknya, sehingga kesan desa gerabah pun akan sangat kental terasa. Di salah satu rumah warga penghasil gerabah, seorang perempuan dengan tangan yang penuh lumpur sedang mengolah tanah liat dengan menginjaknya. Sedikit demi sedikit tanah yang sudah halus dibentuk seperti asbak yang masih basah. Di halaman rumahnya tergeletak sejumlah gerabah dengan berbagai bentuk dan ukuran yang sedang dijemur. Pemandangan ini pun biasa menghiasi suasana Desa Banyumulek, salah satu desa sentra kerajinan gerabah yang ada di Lombok. Amanah menjelaskan, harga yang ditawarkan di desa ini bervariasi. Anda bisa membawa pulang hasil seni tersebut dengan harga yang variatif, tergantung dari bentuk, ukuran, motif, hiasan, serta tingkat kesulitan saat proses pembuatannya. Bakar seperti ini, kendalanya itu mungkin tidak ada kayu, tidak ada rumput, jerami, baru tidak boleh
dibakar. Kadang kalau yang bikin ini, kalau hujan nggak bisa kering. 1 kijang 250. Kalau pasirnya itu dibeli 1 dosa 70.000. Beda harganya kalau yang polos sama yang pakai motif. Proses pembuatan gerabah mulai dari menghaluskan tanah liat, meredamnya, menjemur, membentuk sesuai desain, menghaluskan, membakar, hingga proses finishing. Para pengrajin berusaha untuk terus memasarkan hasil kerajinan mereka, dan Desa Banyumulek juga kerap dijadikan daerah studi banding dari para mahasiswa, baik di NTB maupun luar daerah. Kalau turun-temurun sudah. Ya, kadang-kadang di luar negeri, Bali, terutama Bali dulu. Kalau Bali lagi ngopernya ke luar negeri. Kalau di sini memang sih murahnya, ya paling ya harga di sini misalnya 10.000, kalau sudah di sana ya sampai 50-60 ribuan. Ya kadang-kadang tergantung pesanan, kalau kayak dulu-dulu itu ya kadang-kadang ya cukup, tapi kalau musim-musim kayak bom Bali itu ya pokoknya sepi. Hasil kerajinan gerabah Desa Banyumulek sudah merambah sampai ke pasar internasional, misalnya ke New Zealand dan beberapa negara di Eropa. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang hobi wisata memacu adrenalin, objek wisata Isleong di kaki Gunung Rinjani bisa menjadi pilihan. Sensasi meluncur di atas perosotan alami di antara bebatuan dengan air mengalir deras menambah keceriaan. Seperti apa sensasinya? Berikut liputan selengkapnya. Meluncur bebas menuruni bebatuan dengan air yang mengalir deras di kaki Gunung Rinjani begitu menyenangkan. Air yang jernih, super dingin dan bersumber dari Gunung Rinjani, ditambah suasana asri penuh pepohonan membuat wisatawan semakin betah. Perosotan alami yang menjadi objek wisata Aiselong yang berada di Desa Timbanu, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, selalu ramai terutama di hari libur dan menjadi incaran wisatawan. Awalnya takut buat nyemplung ini, buat terjun ini, tapi karena saya merasa tertantang gitu, saya merasa oh yang lain ini seru banget gitu. Jadinya saya memberanikan diri buat coba terjun sama teman-teman saya di belakang, dan teman saya seru banget. Airnya dingin, enak banget. Padahal ini masih siang, saya siang-siang, ini enak banget airnya dingin banget tuh. Seru banget, ini cocok banget buat liburan. Cukup merogoh kocek Rp2.000 sampai Rp5.000. Wisatawan sudah bisa menikmati beragam fasilitas seperti ayunan romantis, saung hingga lokasi camping untuk menikmati kawasan di sekitar objek wisata ini. Bagi Anda yang hobi wisata menantang, memacu adrenalin objek wisata Aiselong bisa menjadi pilihan untuk mengisi liburan bersama keluarga. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.